Permisi. Masa. Halo para tetangga, ketemu lagi sama kita di podcast Pak RT. Yang kali ini kita udah masuk ke bulan Desember. Tepuk tangan dong. Desember. Libur. Tiba-tiba udah masuk ke akhir tahun. Nggak Wah. kerasa nggak sih? Tahu-tahu udah Desember. Ya, Ya kan? dia dibilang terasa juga enggak, dibilang enggak juga ya terasa. Iya, tiba-tiba kayak udah masuk bulan Desember gitu. Nah, ngomong-ngomong kita udah masuk ke bulan Desember karena di bulan Desember ini itu bulan yang penuh kebahagiaan nih katanya. Bulan yang penuh kebahagiaan, bulan yang penuh cinta bisa dibilang. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang percintaan. Celah. Wah, Celah, kita bakal bahas tentang percintaan yang dialami sama Pak RT, sama Pak Hansip, dan juga sama saya sendiri. Nah, soalnya nih Pak RT, kan kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh hobinya uwu-uwuan katanya. Habis Tahu nggak subuh sih? biasanya tuh apa? Oh, nggak tahu ya. Pokoknya kita sekarang bakal bahas Lo, uwu-uwuan. lo. Nah, Dia kan jadi umuan. Jadi Iya. karena kita hari ini bakal bahas tentang percintaan, makanya hari ini tuh kita semua bakal mengkorek-korek nih soal pengalaman-pengalaman jatuh cinta dari kita bertiga. Nanti digilir, Sheila digilir. Waduh, digilir, kasihan. Bahaya. Enggak, maksudnya digilir itu kita bakal cerita tentang pengalaman-pengalaman kita tentang cinta, tentang jatuh cinta dan lain sebagainya. Nah, buat yang pertama nih, aku mau nanya buat Pak RT sama Pak Hansip. Kapan sih kalian itu ngerasain yang namanya jatuh cinta? Cie. Pak RT dulu deh. Ayo. Lebih tua ya. Kenapa korek-korek langsung korek-korek pertama ke aku sih? Biar lebih Korek-korek tua. itu korek Biar api. lebih tua. Lebih tua, pengalamannya lebih banyak. Lebih banyak. Lebih bagus Aduh. jawabannya juga biasanya. Betul. Pak RT, kapan pertama Coba kali ya. ngerasain jatuh cinta? SD. Ya, SD. Waduh. SD Waduh. dong, SD. Yang pertama kali jatuh cinta ya waktu SD. Orang tua Oke. termasuk jatuh cinta nggak sih? Apa? Termasuk. Ah ya, berarti dari Termasuk. kecil, dari bayi kalau gitu. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke Pak Hansip nih, aku juga pengen tahu menurut Pak RT tuh jatuh cinta tuh apa sih Pak RT? Aduh, kenapa tidak jadi? Kan Pak RT tadi tanya ke orang tua tuh termasuk jatuh cinta juga nggak sih? Nah, menurut Pak RT sendiri, definisi dari jatuh cinta tuh apa? Aduh, episode ini episode yang berat bagi saya ya teman-teman. Lumayan. Jatuh cinta itu biasanya kalau aku sih nganggapnya jatuh cinta kalau misal kamu tertarik sama satu orang dan pengen deketin dan kamu nyaman sama satu orang ya itu namanya jatuh cinta. Gak tahu ya, saya punya definisi yang jelek tentang jatuh cinta. Oke. Kalau Pak Hansip, menurut Pak Hansip jatuh cinta tuh apa Pak Hansip? Nah, saya menunggu ini. Jatuh cinta ya jatuh cinta apa ya? Bingung saya jawabnya. Ya Menurut paling Pak Hansip memiliki ketertarikan terhadap seseorang atau sesuatu gitu. Ya gitu paling ya. Oke. Wow. Terus kapan pertama kali? Bentar, kapan pertama kali Pak Hansip jatuh cinta? Kapan? Nanya balik. Ini maksudnya jatuh cinta ini ya suka sama seseorang kali ya, tertarik sama seseorang kali ya. Terserah. Kan Ya. tadi Pak Hansip udah menjelaskan definisi dari jatuh cinta itu seperti apa. Jadi menurut definisi udah diomong sama Pak Hansip tadi, terus kapan pertama kali Anda tuh merasakan jatuh cinta gitu? Jatuh cinta yang serius atau enggak ini? Terserah. Emang Saya ada suka jatuh cinta yang nggak serius? Kalau yang enggak serius ya ini, ya SD balik sama kayak si apa? Pak RT ini ya. Oke. Kenapa kok SD Bapak Richard. semua? Kenapa kok SD semua? Kalau Tata. Bener ya. Enak aja tanya-tanya, gak mau ditanyain kamu, ha? Itu Ayo. kerjaan saya.
Kerjaan saya Ayo bertanya-tanya. jawab. Ayo jawab. Kita Apa jangan ini? sengsara secara sendirian. Betul. Apa nih? Pertanyaan yang mana? Kapan pertama kali jatuh cinta? Enggak dong. Kita urut dulu jatuh cinta Nah, itu apa. dari awal. Harusnya itu dulu Betul. pertanyaannya. Keselin Ayo, ya, apa? enggak. Oke. Kalau menurut saya jatuh cinta itu ya sama kayak apa yang dibilang Pak Hansip tadi. Jadi kita tuh ngerasa tertarik sama seseorang, tapi rasanya itu bikin deg-degan gitu. Kan biasanya kalau kita suka sama seseorang biasanya kayak cuman kagum, wah dia cantik, wah dia ganteng, itu kan cuman kagum. Nah kalau misalkan jatuh cinta itu bener-bener yang bikin deg-degan gitu loh. Kalau dia lihat dia senyum itu langsung deg 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 gitu. Terus rasanya itu di dalam diri tuh kayak ada yang jatuh gitu loh. Pernah nggak sih ngerasain Waduh. kalau misalkan kalian naik mobil, terus habis itu ada gundukan gitu, terus turunnya itu kayak langsung nyes gitu. Pernah nggak sih rasanya? Pernah sih. Ya, ya Pernah. kayak gitu. Kayak gitu. Pernah. Jadi menurut saya jatuh cinta tuh itu artinya. Berarti arti jatuh cinta buat Tata ini sama kayak misal kamu lihat gurunya killer gitu. Kamu kan deg-degan, berarti kamu jatuh cinta sama guru itu. Enggak dong, beda dong. Deg-degannya Kan tuh deg-degan tadi katanya. Iya kan deg-degan. wah, Ayo. wah ini mentang-mentang saya nggak ada di episode lalu ya. Waktunya ini. Asem. Udah. Kalau apa ini pertama kali jatuh cinta deh. Pertama kali jatuh cinta. Pertama Kapan? kali jatuh cinta ya pasti sama lah ya. Kita semua SD biasanya. Oh, saya pikir SD. TK. Enggak lah. Oke. SD dong. SD. Luar biasa kalau dek. TK pacaran. Mau jadi apa? Terus habis itu aku mau nanya lagi nih sama Pak Ansip. Sudah pernah berapa kali ngerasain jatuh cinta? Berapa Mau ya? saya bantu hitung, Pak Hansip? Aduh. Pikir dia. Ini sebenarnya pertanyaan yang membingungkan. Oke. Mari saya artikan berapa kali suka sama seseorang gitu ya. Ya, oke, Oke. boleh. Diam, Pak Hansip. Pikir. TikTok. Ayo, Pak Hansip, berapa kali? Mungkin sebentar. Oke, sambil kita menunggu 2, Pak Hansip, 3, kita bisa melihat di 4. atas Pak Hansip ada baikon. Ya, mungkin sekitar Bukan. 6-7 Salah merek kali lagi lah. lu. Oh iya dah. Oh salah. Bukan itu, bukan baygon. Berapa Pak Hansip? Berapa? Sambil nunggu lama banget sih. Berapa? Pak Hansip, Waduh. sehat Pak Hansip. Pak Hansip sehat. Waduh. Pak Pak Hansip. langsung nge-lag. Pak Hansipnya langsung hilang. Wah, ditanya jatuh cinta. Wah, hilang beneran. langsung. Langsung kabur. Langsung kabur dia. Nge-lag. Nge-lag. Aduh, ya udah deh, kita lanjut dulu sambil Berarti nunggu. Pak RT nih, udah berapa kali ngerasain jatuh cinta? Jatuh cinta mungkin berapa kali ya kira-kira? Oke, saya gantian nge-lag kayak Mas Hansip dulu ya. Gak boleh dong. Terus nanti kalau nge-lag semua, saya ngobrol sama siapa? Saya bikin podcast sendiri yang dong. Mungkin kalau jatuh cinta sih udah berapa kali ya? 3, 4. Oh, kalau suka mungkin bisa sampai 6, 7 lah, 6, 7 kalian lah. Tapi kalau bener-bener yang sampai jatuh cinta ya cuma 3, 4 kan? 3, 4 kali. Nah, nih. Halo. Pak Hansip sehat, Pak Hansip. Gangguan guys. Kelihatan di Ayo, pos Pak Hansip. Hansipnya nggak ada wifi ya. Ya. Berapa kali Pak Hansip? Nge-lag lagi guys. Berapa kali? Oh, enggak. Berapa kali ini? Kalau suka ya sekitar mungkin 6, 7 sampai 8 kali paling. Ya sekitar segitulah. Wow. Oke. Dari tadi jawaban aku dengan Pak Hansip sama terus loh, 6, 7. Iya. Enggak. Iya, mungkin RT kita kan memiliki tadi chemistry. Pak RT kan tadi bilangnya 3 sampai 4 kali. Jatuh cinta, kalau suka 6 sampai 7.
Oke, kalau mau jatuh cinta paling Sama. baru 2 kali. Wow. Wow, Wow. amazing. Oke. Nah, bentar. Gak adil. Kalau kita tanya Anda dulu gimana perjuang ibu kota? Jangan amazing dulu. Iya, gak bisa. Anda sudah Aduh, berapa kali? saya ini nggak bisa ngeles ya di episode kali ini. Gak Nggak bisa. bisa. Ini kita hari hancur bersama ini. Betul. Membuka kartu kita sendiri kita. Terkuak semua. Bersama. Oke. Ini aibnya kita semua ya. Enggak lah. Berapa kali? Bukan Jangan aib. ngeles dulu. Kalau aib kan memalukan, enggak memalukan lah ini. Iya, Paling ini cuma juga. bahas. Ini pengalaman hidup ya kan. Pengalaman mengenai cinta. Oke. Kalau aku berapa kali ngerasain jatuh cinta, berapa ya? Nggak bisa dihitung pakai jari deh. Pak RT tahu lah. Nggak bisa dihitung pakai jari. Banyak. Saya pura-pura tidak tahu. Berapa kali, Tata? Banyak berkali-kali. Wow. Nggak bisa dihitung, serius nggak bisa dihitung. Berkali-kali. Kan jatuh cinta, suka sama seseorang, terus ngerasa kayak deg-degan gitu. Ngeliat senyumnya aja udah deg-deg ser. Itu berkali-kali sih. Ya 20 kali lebih lah. Wow. Sekitar 20 kali lebih. Oke. 20 itu sama dengan kalau misal aku sebulan olahraga loh. 20 kali. Oke, lanjut. Ini menurut Pak Hansip, cinta monyet tuh termasuk jatuh cinta nggak? Pak, nggak lagi dong. Pak Hansip nih kayaknya nggak bisa ditanyain masalah cinta deh. Dia grogi banget sampai nge-like terus. Oke, lanjut Pak RT dulu deh. Ya. Menurut Pak RT, cinta monyet tuh termasuk jatuh cinta atau enggak? Ya termasuk dong, termasuk. Namanya kita cinta monyet kan ada cintanya. Walaupun cuma ya ganti-ganti kan termasuk jatuh cinta. Berarti kita pernah suka, kita pernah nyaman, kita pernah bersama bareng itu namanya jatuh cinta juga. Oke. Kalau kamu sambil nunggu Pak Hansip nge-like terus nih dari tadi. Oke. Ditanya jatuh cinta nge-like terus. Kalau aku tuh sebenarnya sejujurnya aku tuh nggak ngerti ya arti dari cinta monyet tuh apa. Arti sesungguhnya dari cinta monyet. Setauku itu cinta monyet itu ya cuman sekedar cinta-cintaan aja. Maksudnya nggak yang terlalu serius atau gimana. Tapi kalau menurutku sendiri cinta monyet ya termasuk jatuh cinta gitu karena apa ya? Kita tertarik sama seseorang sampai yang udah bikin kita cinta, udah ada kata cinta itu menurut saya juga udah bagian dari jatuh cinta sih menurut saya. Oke, kalau Panci baru bergabung lagi ya dengan menggunakan yang lain kelihatannya ini ya. Oke, Panci, gimana cinta monyet itu termasuk jatuh cinta nggak Panci kalau menurut Panci? Cinta monyet. Kalau saya mengartikan. Pakar. Apa ya? Pakar. Ya, cinta monyet itu jatuh cinta tapi yang main-main mungkin ya. Main apa itu? Ya, maksudnya yang nggak serius lah. Kalau kata orang-orang kan cinta monyet itu kayak cuman sekedar suka, kayak ya mengikuti zaman ini orang pacaran ikut pacaran tapi nggak ada keseriusan gitu. Mungkin gitu ya. Wah. Kirain cinta yang main-main tuh main Uno, Gimana? main Remi, main Uno Bukan. Oh, bukan deh. Tapi gini ya, ngomong jatuh cinta dulu ya, Pada setuju nggak sih kalau misal banyak yang bilang cewek itu yang mudah jatuh cinta? Setuju nggak? Kalau Pak Hansip dulu. Kalau ditanya jangan left dulu Pak Hansip ya, jawab dulu baru left ya Pak Hansip. Waduh, itu tergantung sinyal ya kalau itu saya tidak bisa mengatur. Dari tadi ditanya belum mesti left. Saya coba dulu tanya Pak Hansip, nggak left ternyata. Oke bagus. Gimana Pak Hansip? Ulang. Anda mengacaukan pikiran saya. Setuju nggak kalau misal banyak omongan kalau misal cewek yang gampang jatuh cinta?
Kelihatannya sih saya lebih mengarah ke tidak setuju ya. Oh, kenapa nih? Kenapa? Karena sebenarnya mau cewek mau cowok ya tergantung orangnya kan. Kalau orangnya Wah, gampang jatuh cinta ya gampang. Kalau enggak ya enggak. Jadi ya berarti tidak berarti yang bisa dipukul baperan rata. ya wajib ya. Ya bisa mungkin bisa memakai istilah itu bisa lah. Oke, kalau Pak Asisten. Oke, Hai. kalau saya sama kayak Pak Hansip, saya tim tidak setuju. Karena Oke. bener banget, nggak usah ngelihat gender, entah itu cowok, entah itu cewek. Kalau misalkan suka, ya suka. Kalau misalkan jatuh cinta, ya jatuh cinta gitu. Tergantung orangnya baperan atau enggak. Kalau misalkan orangnya baperan, kayak saya contohnya, saya orangnya Waduh. agak Baperan. agak baperan, Oh agak gitu. baperan beneran, agak baperan. Kalau Oke. misalkan dikasih perhatian lebih tuh agak memberi simpati gitu. Menurut saya sih Untuk gitu. gak Oke. dikasih Indosat, gak dikasih simpati. Waduh, eh Bukan, bukan. Waduh. Oh, jangan aduh, dibuka semua. aku Kita belum lupa. punya duit, kita masih miskin. Untung. Oke, kalau Pak RT, Hmm, ayo loh, Bagaimana? dibalik sekarang. Kalau saya Pak sih RT gimana? saya sih tanya karena aku sendiri nggak setuju sih ya, karena emang ya ada beberapa orang juga cewek yang sulit jatuh cinta itu, contoh kalau belum bisa move on dari mantan, kan itu juga Oke. termasuk ya jadi nggak termasuk, nggak juga bisa dibilang cewek juga nggak bisa apa ya, dengan gampang jatuh cinta gitu. Ada juga cewek yang bener-bener jual mahal juga kan ada, nggak cuma cewek, cowok pun juga ada yang gampang jatuh cinta juga. Contohnya Pak Hajib saya ini juga gampang jatuh cinta Bapak sebenarnya. Bapak RT juga kelihatannya gampang juga. Saya kelihatannya kita semua di sini gampangan ya. Atau Waduh, bahaya dong. Waduh, iya ya. Kalau dilihat-lihat kita bertiga nih gampangan ya. Bener Enggak bener lah, juga. enggak enggak lah. juga, enggak juga. Itu Pak RT ngomong kayak gitu harga diri langsung jatuh gitu. Enggak. Turun, turun diskon gede-gedean sale. Oke lanjut nih. Aku mau nanya ke Pak RT dulu. Ada Ya, pengalaman nembak atau ditembak nggak sih waktu dulu atau mungkin sekarang atau baru-baru ini? sebelum aku menjawab ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa dengar, sekarang di depan rumah ini hujan. Dan pas banget kita ngomong perkara tembak menembak, itu udah menjawab loh. Pantas Hujan udah sinyal Kenapa? saya menjawab. jadi jelek. Hehe, Udah Pak Ansip, menjawab. Anda kan tidak satu kota. Loh, Kenapa Anda menyalahkan hujan yang di kotanya tapi Pak kan RT? masih satu ini Nggak bisa, provinsi. nggak bisa. Bisa nyempil gitu ya hujan ternyata. Bisa, Anda bisa. tuh mencari-cari alasan. Pak RT jawab, pernah nggak nembak atau ditembak? Atau pengalaman yang paling menarik deh tentang tembak menembak ini menurut Pak RT? Ditembak pernah. Oh iya? Ditembak nggak pernah, sorry. Ditembak Oh, nggak pernah. kaget saya. Pak Hajib semangat kan langsung kan. Wah, ini kaget. Siapa ceweknya? Pengen tahu dia. Waduh. Boleh kali Kita bahas di dikenalin. backstage ya, nanti. Ditembak nggak pernah, tapi kalau nembak ya pasti namanya cowok biasanya kan nembak duluan lah ya. Tapi kadang ada Dulu. beberapa yang cewek juga. Tapi nembak pernah sih. Nembak berapa kali ya? Oh ya, nggak ditanya berapa kali ya, lupa. Nah, Oh iya, tanya sekarang berapa kali, Pak? Dengan sukarela loh, dengan sukarela dia oh mau menjawab enggak. kayak gitu. Gak apa-apa. Nggak, kita out of the box itu. Oke, oke. Nembak pernah. Terus pengalaman unik sih, mungkin SMP ya, SMP pacaran apa ini namanya? Nembaknya nggak langsung, nembaknya lewat Chat. waktu itu SMS. Uh, Wadaw. SMS Wadaw. Kalau kelihatan boleh tua ya tahu pakai gimana tuh? SMS ya. Iya makanya. Kalau bersaing boleh dengan tahu gimana operator. tuh? Isi SMS-nya gimana tuh Pak RT? Wah, ya, Waduh, waduh ditanya itu sekarang. Buat waduh siapapun bahaya yang dong. nonton dan mendengar. Aduh. Siapa tahu caranya Pak RT bisa ditiru sama para tetangga nih. Kalau aku sih nembak waktu itu karena waktu itu nih tahun 2012.
Itu kan zaman katanya mau kiamat tuh. Oh, Oke. Iya nggak sih? ya Iya nggak sih? Bener betul. nggak sih? Oke, Terus oke, oke. Nah, terus pikiran pertama, ya udahlah, daripada kiamat mati sendirian, mending matian mati ini kan bareng. Aduh, ngajak-ngajak. Wadaw. Ngajak-ngajak Pak RT. Terus terus mumpung aku deket sama satu orang, satu cewek lah, satu cewek bukan satu cowok, satu cewek, deket sama satu Ah. cewek. Buat siapapun perempuan itu, tolong Anda dengarkan ini alasan dari Pak RT yang sesungguhnya kenapa waktu itu menembak Anda. Karena dia tidak mau mati sendirian. Tapi kan deket, dah Oke, apa ini, lanjut, dah deket lanjut. banget, dah deket banget. Terus akhirnya ya udahlah, mumpung aku juga di gereja, kan pikirannya Tuhan pasti memberkati, ya udahlah SMS, mau nggak jadi pacarku, udah selesai, Udah, Udah. itu dong. itu doang. Terus, Udah. Terus dibalasnya apa? ibaratnya jam 5-an sih, ingetku, jam 5-an. Ternyata 5 dia nggak pagi bisa atau 5 sore? 5 sore, dia nggak bisa tidur ternyata gara-gara SMS ku itu, dan akhirnya jadian Ter- dan akhirnya jadian, tapi masalahnya kan nggak jadi kiamat itu, Nah, jadi bingung sendiri, ini jadi kiamat nggak sih? Oh, gemes sampai nggak bisa tidur. Jadi Pak Hansip tuh wow. SMS-nya sekitar jam berapa? Pak Hansip, sorry. Pak Wow. RT. Saya bingung. Sorry. Pak RT. SMS-nya sekitar jam berapa? Kayak siang gitu. Siang, jam 2, jam 3-an lah waktu itu, karena ada tugas di gereja, baru dibalas jam 5. biasanya kan kalau misal ada apa ini, waktu itu kan zaman SMP kan masih jamnya tidur siang, jamnya apa ya, waktu itu cewekku juga jam tidur siang, jadi ya udahlah, gak dibalas, paling ditolak, ya udah selesai. Oh, nggak bisa tidur katanya loh. Oke, Waktu lanjut ke Pak Hansip. Oke. Apa? Lanjut apa? Duh, Anda mau nggak kabur, enak ya. Anda mau live lagi. Anda saya tidak ngelek ini tiba-tiba. Anda nggak saya ada alasan, gantung nggak ada alasan. dengan Hansip, baju di belakang Anda. Oke. ada pengalaman menarik nggak tentang tembak-menembak? Menarik. Sebenarnya nggak ada yang menarik sih. Ya standar-standar aja. Kalau nembak, kan saya pacaran tuh apa sih? 3 kali ya, 3 kali. Sukarela Nah, loh ya. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Oke. sebenarnya nggak ada pengalaman yang kayak unik banget, lucu banget atau gimana itu nggak ada sih, kayak normal aja. Paling kalau yang 2 pertama itu kan waktu masih kecil lah, waktu SD sama SMP. Tadi kan, Pak RT lah ini kan, apa namanya, 2012 kebetulan pertama kali saya juga 2012. Ya Tapi kalau ampun. loh, tapi kelasnya kan Bentar, beda. bentar. Kalau Pak Hansip Pak Hansip, Kayak, apa-apa? kayaknya kalian berdua nih jodoh deh. Waduh, jangan, kasus nanti. Jangan. Bermasalah Habis nanti. Jangan-jangan tadi, tanggalnya sama. Waduh, bahaya ini. wah Mari iya. kita bahas nanti ya. Perlu dikorek nih, perlu Aduh. dikorek. Oke, lanjut. Loh. Sampai jatuh kamera saya. Jatuh. Waduh. Pak Hansipnya sampai deg-degan banget gitu. Enggak lah, enggak gitu. Grogi banget. Lanjut. Ya, kalau tadi partainya waktu SMP, kalau saya waktu SD, waktu kelas berapa tuh? Kelas 6. Mau deket-deket UNAS, bukannya belajar malah cari pacar. Wah, luar biasa Wah, sekali saya. Keren. wah bagus. Nah, Bagus. ya, Anda bagus. zaman itu ya masih kecil juga, masih malu-malu ya sama nembaknya. Kalau Pak RT SMS saya ya lebih modern sedikit lah lewat BBM. Oh, oke. Wadah. Nah, Yang penting kita sama-sama chat lah ya. iya bisa masuk. Oke. Kalau ditembak pernah nggak? Kalau ditembak, Bilang mati, saya matiin beneran kamu nanti. eh kalau ditembak nggak pernah. Tapi kalau cewek bilang suka duluan, pernah. Ya Udah. kalau Wow. aku Ya gitu gitu. juga pernah, Mas Kalau ditembak Didan. Kalau ditembak nggak pernah ya berarti? nggak pernah. Oke. Jangan lari kamu. Jangan lari kamu. Jangan lag kamu. Ayo.
Ini kita harus bertanya ini sama yang tanya-tanya ini. Kalau kamu Habis sendiri, habis tadi Tata, Mbak langsung tanya. Ya udah saya mau langsung tanya ke yang lain ya. Waduh, nggak bisa gitu. Tata, kamu sendiri ada pengalaman unik tidak selama jatuh cinta lah? Atau kayak tadi deh, pengalaman kayak tadi aku sama Didan deh, cerita kayak gimana. Jangan ngelek ya. Tembak menembak nih. Ya, tembak-menembak. Bukan sama polisi. Tolong. Iya, enggak dong. Kalau sama polisi saya nggak di sini nih. Kalau ditembak sama polisi saya kayaknya nggak di sini. Oke. Kalau pengalaman ditembak pasti pernah, karena kan kebanyakan biasanya kalau mau pacaran gitu kan yang nembak pasti cowoknya kan. Dicatat ya, Pak Ansip. Ya, ini saya notulen. Ngapain sih pakai dicatat, ngeselin deh. Kalau misalkan ditembak paling menarik itu menurut saya waktu itu saya ditembak di atas motor. Hah? Jadi waktu kita jalan-jalan gitu, Itu nggak jatuh waktu ditembak. enggak dong. Jadi kita jalan-jalan gitu, terus ya udah di atas motor tuh ditanyain, aku suka sama kamu mau nggak jadi pacarku gitu. Wow. Itu di atas motor. Untung Terus kenapa? Kenapa Untung Pak RT? nyeternya pelan-pelan ya. Coba kalau nggak pelan, kan pasti nggak denger. Kamu mau nggak jadi pacar kamu? Hah? Kamu mau nggak jadi pacar kamu? Hah? Kamu mau nggak jadi pacar? Mau nggak jadi pacar aku? Hah? Gitu terus aja. Itu penyakit kalau naik motor ya kayaknya ya. Nah Kalau iya. ditanya itu pasti haha gitu. Kan nggak denger Nah, kenapa kadang dia. pura-pura, oh iya, padahal nggak denger. Iya, padahal nggak denger. Jangan Anda nerima itu karena nggak denger. Nggak denger. Jangan kayak gitu. Iya. Enggak. Tiba-tiba turun dari motor, udah si cowoknya manggil sayang, bingung kan Anda? Apa ini? Siapa kamu? Aduh, FTV banget. Aduh, enggak dong. Dia nanyanya pelan-pelan. Itu menuju lampu merah. Jadi sedikit Oke. lagi di traffic light itu kan dia pelan terus dia nanya, kamu mau nggak jadi pacarku gitu. Itu kalau ditembak yang paling menarik menurut saya. Oke. Kalau nembak, ini saya nggak tahu sih ini disebut nembak apa enggak. Iya disebut. Sama cowok yang sekarang. Jadi Waduh. Waduh, gimana kalau nih? Gimana? kalau sama cowokku yang sekarang itu kemarin sih waktu tahun baru 2020 berarti. Tahun baru 2020 kemarin. Itu tuh saya ini doang ngasih surat gitu. Kan saya suka banget kan ngasih surat atau bikin sesuatu gitu. Saya bikin surat sama ada kolase foto selama 2019 gitu sama dia, kolase foto 2019, terus ada suratnya itu saya bilang, tapi saya nggak nembak sih, saya cuma bilang, aku suka sama kamu, terima kasih buat 2019 udah mau menemani dari pokoknya banyak banget deh menemani magang dan lain sebagainya. Terus habis itu dia ternyata bales, dia bilang iya aku juga suka Iya. sama kamu, aku sayang sama kamu juga. Terus Geng. habis itu dia nanya, terus ini maunya gimana? Terus saya bilang ya udah Oh jalanin iya. aja. Ya udah deh jadian. Oke, yang Tapi kan terakhir enggak. walaupun tidak jelas, tapi saya anggap itu jelas. Hah? Jelas nggak sih suaranya? Barusan tadi bermasalah di suara terakhir tadi, tapi nggak masalah, cerita unik. Ngumpulin Suara terakhir pokoknya saya bilang terus dia nanya kan, terus ini maunya gimana? Terus saya bilang ya udah jalanin aja, terus ya udah jadian deh gitu. Tapi saya tapi nggak tahu untung sih itu dibilang nembak atau enggak sebenarnya. enggak, tapi untung dibalesnya masih aku juga sayang sama kamu. Tapi untung nggak dibalesnya, maaf baru bales, pesannya baru masuk, dan itu Enggak, dibalesnya 10 hari. untungnya kebetulan dia belum tidur waktu malam tahun baru itu, gitu ceritanya. Oke, seru. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Pertanyaan terakhir nih. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ke Pak Hansip dulu deh. Benar nggak sih kalau KT itu lebih indah daripada waktu udah pacaran? Ada pengalaman nggak sama hal itu, Pak Hansip? PDKT itu kan katanya orang-orang selalu bilang kalau
PDKT itu lebih indah karena dia lebih baik, lebih menonjolkan sisi baiknya dia karena kan lagi pendekatan tuh. Nah, tapi ternyata pas udah curhat. pacaran sifatnya beda, jadi beda. Enggak curhat, ini kata orang asem deh. Kenapa sih? Terus gara-gara nggak ikutan satu episode loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo pasti pernah nggak? Eh, kalau kalau paling mungkin pernah merasa kayak gitu waktu ini sih, waktu yang pacaran waktu kecil sih, waktu yang masih SMP gitu. Oke. Kayak ya mungkin karena masih kecil ya, jadi kayak waktu apa sih PDKT kayak seneng-seneng tapi udah ini apa udah jadi udah pacaran kayak kayak ya B aja gitu. Kayak paling bosen kali ya. Ya maklum masih kecil guys. Oke. Oke. Kalau Pak RT, bener nggak? Enggak Pak juga RT sih. setuju nggak sama statement Enggak. itu? Enggak ya? Tidak setuju. Saya Kenapa? mungkin emang tim nggak setuju terus ya. Kenapa Karena tuh? karena gini, coba ya kalau PDKT kan emang menonjolkan sisi baik, tapi kan sisi baik ya sebenarnya waktu pacaran kan. Kan kamu Iya. maksudnya kan bisa tahu lebih dalam, bisa tahu seluk-beluknya, bisa tahu apapun kan dari pacaran sebenarnya. Dan selama aku pacaran, ya nggak tahu ya kalau dari sisiku ya kalau dari sisiku. Tapi menurutku aku nggak setuju karena ya sebenarnya kalau kita udah pacaran berarti kan kita lebih leluasa explore hal baru kayak atau misal explore sesuatu yang nggak dikenal kayak jadi ya nggak cuma baik-baiknya toh dan bagiku itu petualangan sih. Oke. Kalau kalau kamu dah Kalau aku sekarang di timnya Pak RT. Aku nggak setuju juga dengan statement yang kalau bilangnya masa PDKT itu lebih indah daripada masa pacaran. Saya tim nggak setuju sih. Saya kali ini setuju sama Pak RT. Enggak, saya nggak setuju kalau misalkan PDKT itu lebih indah. Karena menurut saya harusnya PDKT sama pacaran itu sama aja gitu. Karena PDKT sendiri kan namanya pendekatan. Jadi waktu pendekatan itu masa-masanya kita mengenal pasangan kita masing-masing seperti apa, baik buruknya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita udah lanjut ke tingkat yang berikutnya, yaitu tingkat pacaran, berarti kan kita udah siap dengan resiko apapun kan. Jadi Betul. Di masa PDKT sama masa pacaran itu sebenarnya harus bisa dibuat sama gitu, sama-sama indah. Nggak ada yang waktu PDKT lebih indah, waktu pacaran nyesel gitu. Nggak bisa, karena kalau misalkan kamu udah mengiyakan, kamu udah setuju dan kamu udah berkomitmen untuk pacaran, ya udah berarti kan kamu juga udah ngerti pasangan kamu waktu PDKT itu seperti apa gitu. Menurut saya sih gitu. super sekali. Saya tidak menyangka Menarik, jawaban itu keluar. Iya kan, bener dong. Kalau misalkan Memang pengalaman yang jatuh cintanya 20 kali memang nggak salah. Susah emang lawan expert, Iya, lawan master. jam terbang bos. Iya, jam terbangnya udah tinggi sekali. Kalah kita Jam dan terbang bos. Makanya ya, dulu tuh pacaran banyak tuh bukan buat ini, bukan buat mainan doang, tapi harus ilmu, Oke. harus ada makna yang dicari gitu. Bisa aja ngelesnya. kalau aku masa kecil mainan action figure, kamu mainan cowok. mainan Enggak Pak RT. Saya emang nggak iya. pernah mainan kalau pacaran beneran. Sekarang tobat. Iya, sekarang udah tahu. Dulu 20 Sekarang kali udah itu tobat. coba. Ketahuan dari kata-katanya. Sekarang udah tobat berarti dulu Pernah. ya tahu lah. Tapi ya Tahu lah. udahlah. Ya, Pejuang ibu kan, kota. ya kan dulu masih ini kan, masih kecil. Masih waktunya ya wajar lah remaja-remaja masih pacar-pacaran, cinta-cintaan gitu. Sekarang udah gede ya udah. Nggak apa-apa kok. Kata orang tua saya kayak proses pembuatan tempe. Kenapa tuh? Kan menyaring kedelai dulu. Kedelai atau kedelai ya? Kedelai dong.
Oh, kedelai, menyaring kedelai dulu, terus kan dikumpulkan jadi satu, dibentuk, dijadikan tempe. Kan sama, menyaring dulu, kira-kira mana pacar yang tepat. Kalau kalau udah jadi, udah pacaran, bentuk komitmen, nikmati tempenya. Maksudnya Betul, hasilnya. betul. Nah, dengan begitu saya dulu belajar, saya jadinya tahu cowok-cowok tuh gimana. Ada yang modus, ada yang baik, ada yang bunga. Loh. Waduh, waduh, waduh. Kayak curhat Jangan ya jadi saya. curhat. Iya, jadinya curhat ini. Iya, Bisa pokoknya panjang nanti. jadi bisa belajar juga tentang perilaku orang tuh seperti apa gitu. Sekarang ya udah satu ya satu aja gitu. Satu tapi lama gitu. Amin. Mau diamini nggak? Amin. Amin aja. Amin dong. Amin. Oke, udah nih Pak RT. Pak RT mau ada yang ditanya lagi nggak? Ya, sepertinya karena waktu kita juga sudah terbatas. Tapi emang seru sih ya, emang seru kalau misal ngomongin tentang percintaan, ngomongin ngomongin jatuh cinta, ngomongin cinta pertama kali lah. Tapi ya inilah mungkin satu pertanyaan terakhir lah. Kalau misal kamu jatuh cinta, Apa? kamu bakal Oke. bakal ngomong apa sama nanti dirimu ke depan? Karena kamu ketata sama Didan udah pengalaman lah ya, udah pengalaman jatuh cinta. Supaya nggak terjadi kesalahan lagi, apa yang kamu omongin? Kalau Oh, misal oke. kalau misal aku ngomong ke diriku nanti 10 tahun ke depan, ya udah nikmati aja. Udah. Kalau Oh, Tata terakhir aja. Mbak Tata terakhir aja. Oh, Soalnya oke. pengalaman. Paling Oke, pengalaman paling best. oke. keselin. Oke, Didan langsung kira-kira apa yang bakal kamu Oke. omongin? Yang bakal aku ngomongin ke diriku ke depannya ya. Paling cuman ini sih. Paling ya cuman kalau mau jatuh cinta itu jangan apa sih? Jangan terlalu gampang jatuh cinta lah. Jatuh Oke. itu ada lagu, jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Ya kayak gitu dah, selesai wis. Oke. Oke, sekarang kita tanya ke the master, Nah, the ini expert, the the master legend, the masterpiece ini. Keselin. Oke. Tata. Aduh. Tahu nggak sih digituin tuh beban loh buat saya. Saya harus mikir nih jawabannya apa. Beban banget nih. Aduh, apa ya? Oke, Apa ya? legendnya. Oke. Ini panjang ini kelihatan ini. Enggak. Enggak, saya bingung. Oke, mungkin ini apa pertanyaannya tadi? Apa yang mau diomongin ke aku di masa mendatang kalau lagi jatuh cinta gitu? Cinta lagi misal. Tapi kalau misal seterusnya ya tetap aja lah ya. Oke. Kalau misalkan ini saya bakal ngomong ke diri saya kalau misalkan saya jatuh cinta di kemudian hari, Di jatuh kemudian cinta lagi di kemudian hari, kalau misalkan saya belum bersuami, saya bakal bilang, ya nikmati saja proses kamu berjatuh cinta, Ria. Sama-sama kayak Pak RT, nikmatin aja rasa jatuh cinta itu. Tapi, kalau misalkan, kan Ada sorry Pak RT tadi tapinya. bilang, Iya, iya ada iya. tapinya. Tadi Pak RT bilang sekitar 10 tahun ke depan kalau misalkan saya ke depan nanti jatuh cinta lagi. Tapi, kalau saya sudah bersuami ya saya akan bilang, tetap jatuh cintalah kepada suamimu. Jangan kamu jatuh cinta ke orang lain gitu. Kalau misalkan kamu lihat orang lain terus tiba-tiba kamu ngerasa jatuh cinta, jangan dong. Kamu kan sudah berkomitmen untuk menikah, kamu sudah berkomitmen untuk berkeluarga, ya cintailah suamimu, keluargamu, dan anak-anakmu nanti. Seperti susu Yahul. Yahul. Cintai Tai suamimu. suamimu. Oh, Mantap, mantap. cintai suamimu, jatuh cinta tiap hari. Mantap. Oke. Ya itu. Bisa itu buat teaser itu. Oke. Silakan Asik. editor. Kali ini kayaknya kalau bahas jatuh cinta baru kali ini ya ada lagunya. Seru banget loh closingnya. Wow. Bagus. Emang pikiran kita harus diasah lagi ternyata ya. Tunggu, tapi kalau misalkan saya pakai lagu tadi, Pak RT sama Pak Hansip nggak bisa pakai dong. Jadi saya ganti lagunya. Lagunya jadi gini. Apa gimana? Cintai keluargamu, jatuh cinta tiap hari. Nah, Oke. oke. Kita Bagus. kembali ke film keluarga Kemarau. Oke, Harta kemarau. yang paling berharga.
Kenapa kita Adalah. jadi ngomongin harta tahta Raisa? Oke. Ini kayaknya semakin panjang kalau misalkan bakal kita bahas. Oke, thank you banget buat para tetangga yang udah mau dengerin podcast kita kali ini. Kita bisa seru-seruan banget hari ini. Dan ngobrolin tentang jatuh cinta. Dan kalau misalkan para tetangga mau nge-share pengalaman jatuh cinta kalian, boleh banget. Bisa di-share kemana Pak Hansip? Bisa di DM IG di @ayoproduksi I-nya 2 atau di mana WRT? Atau bisa langsung DM ke Instagram dari aku sendiri @rizalkurniawan88 dan IG-nya dari Tata apa Tata? @birgitata20 dan IG-nya Pak Azif apa? @didan.n. Oke, lanjut selanjutnya apa? Kita selesai dulu. Kita juga butuh istirahat. Jangan lupa juga di subscribe, comment, and like YouTube-nya Ayo Produksi. Dan jangan lupa juga dengerin kita terus di Spotify. Jangan lupa di follow akunnya podcast Pak RT di Spotify. Biar kalian nggak ketinggalan update-update terbaru, episode terbaru dari podcast Pak RT. Oke, itu aja episode kita kali ini. Nanti kalau misalkan ada info-info lebih lanjut atau ada games, langsung dicek di Instagramnya Ayo Produksi. Sampai sini dulu para tetangga. Sampai ketemu lagi. Dadah.